Inilah Dahlan Iskan. Kita beri kesempatan untuk tampil ke depan, menyampaikan gagasan, pikiran, dan temuannya dari seluruh Indonesia dan bagaimana ke depan Indonesia masa depan. Dahlan Iskan! Dahlan Iskan! Dahlan Iskan! Silakan Pak Dahlan. Saya merasa bersyukur pernah menjadi orang media, menjadi wartawan, bahkan sejak masih menjadi pembantu reporter. Saya memulai dari wartawan, dari yang paling bawah, pembantu reporter. Kemudian menjadi reporter, kemudian menjadi redaktur, dan terakhir menjadi pemimpin redaksi. Di situ saya memperoleh satu pemahaman yang panjang, terutama mengenai kepekaan sosial, apakah di bidang penegakan hukum, apakah di bidang pemberantasan korupsi. Orang media adalah orang yang sangat peka terhadap masalah-masalah seperti itu. Tapi karena tema kita hari ini adalah energi, maka saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat merasa beruntung bahwa kemudian di belakang hari saya disekolahkan oleh Pak SBY untuk menjadi Direktur Utama PLN selama 2 tahun. Kenapa saya merasa beruntung dan merasa disekolahkan? Karena dengan menjadi Direktur Utama PLN selama 2 tahun, saya mendapat kesempatan memahami masalah energi ini sejak soal yang sangat sepele sampai ke persoalan yang sangat mendasar. Dan saya merasa beruntung ketika diangkat menjadi Direktur Utama PLN, listrik Indonesia dalam keadaan yang sangat sulit. Dengan demikian maka saya langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat mendesak yang diperlukan oleh masyarakat saat itu, sehingga dari situlah di satu pihak saya mengatasi persoalan-persoalan listrik, persoalan-persoalan energi, di lain pihak saya bisa belajar banyak memahami masalah energi ini. Saya tahu bahwa energi itu bagi sebuah negara sama dengan bensin bagi sebuah kendaraan. Tidak ada energi tidak bisa jalan. Tidak ada energi tidak bisa bergerak. Karena itu negara-negara maju, saya tahu karena saya mendalami soal itu, negara-negara maju melakukan pencadangan energi itu luar biasa besarnya. Bahkan beberapa negara membeli minyak mentah itu tidak untuk dipakai. Mereka membeli minyak mentah untuk disimpan di dalam tanah. Jadi begitu harga minyak mentah baik, mereka membeli, tapi tidak untuk dipakai. Ditaruh di bawah tanah, kelak akan dipakai ketika negara itu sangat darurat memerlukan energi. Jadi negara akan bahaya kalau energi tidak tercukupi. Nah, tentu di masa lalu kita belum bisa memikirkan hal seperti itu. Karena waktu itu kita masih sibuk dengan masalah pangan, masalah sandang, masalah papan. Kita menyadari sepenuhnya memang kemajuan negara ini harus bertahap. Dan tahap kita waktu itu adalah memang tahap sandang, pangan, papan. Tetapi dengan kemajuan pembangunan 10 tahun terakhir ini, orang boleh mencaci maki Pak SBY, orang boleh menghina Pak SBY, orang boleh merendahkan Pak SBY, tetapi tentu kita harus mengakui bahwa ekonomi 10 tahun ini maju pesat. Dan dengan itu maka kita mempunyai kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Indonesia punya kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tidak hanya memikirkan urusan-urusan hari ini, tetapi punya kemampuan untuk mempersiapkan urusan-urusan yang akan datang. Tentu kalau masalah energi, persoalannya juga ratusan, tetapi hari ini saya ingin fokus kepada 7 hal. 1 mengenai BBM, 2 mengenai hulu minyak, 4 mengenai gas, 5 mengenai geotermal, 6 mengenai listrik, dan 7 mengenai batu bara. Saya hanya fokus di bidang itu karena ini sangat mendasar. Kita ini punya cadangan panas bumi 25.000 megawatt. Sampai hari ini kita baru mempunyai listrik dari geotermal itu tidak sampai 2.000 megawatt. Kita kalah sama Filipina, terus terang saja.
Padahal itu energi yang sangat-sangat green. Sudah green, sustainable-nya luar biasa. Kenapa kita tidak bisa mendobrak persoalan ini? Kenapa kita tidak bisa mendobrak? Karena kita tidak mau. Karena kita tidak mau. Kita ini bisa melakukan apa saja kalau kita mau. Saya pengen nanti bahwa ketika saya di Rut PLN, saya perjuangkan ini, tapi tidak berhasil. Ya apalah upaya di Rut PLN. Nanti negara akan menyediakan anggaran untuk geothermal 500 miliar. Tidak banyak, 500 miliar. Dibanding yang misalnya dikorupsi. Tidak banyak. Nah, 500 miliar ini tidak, saya jamin tidak akan hilang. Jadi ini bukan anggaran yang akan habis, tidak. Anggaran 500 miliar ini kira-kira cukup untuk menggali geothermal kira-kira 6 atau 7 lokasi. Setelah digali dengan uang negara dan sudah terbukti bahwa ada panas buminya, maka ladang panas bumi ini ditenderkan kepada investor. Boleh BUMN, boleh swasta. Kalau satu sumur pemerintah kehilangan 80 miliar, nanti dijual kepada investor 100 miliar. Jadi negara untung. Nah, masalahnya selama ini adalah tidak ada investor yang berani spekulasi untuk mengebor karena belum tentu ada panas buminya. Sehingga jarang pengusaha yang mau memperjudikan uang 80 miliar kalau itu belum tentu ada panas buminya. Tetapi kalau negara yang melakukan itu dan kemudian berhasil ada panas buminya, dijual lebih mahal, dengan demikian nanti kalau dari 6 sumur itu 4 yang ada panas buminya, 2 yang gagal, maka hasil keuntungan dari 4 ini sudah bisa menutup yang gagal tadi. Ini hitung-hitungan yang sebetulnya sangat biasa. Tentu mengebor ini harus dilakukan, karena kita tidak akan bisa meminta Inul mengebor yang satu ini. Dan ini sangat mendasar. Kalau ini bisa kita lakukan, kita akan menjadi negara terbesar di dunia memiliki geothermal. Terbesar di dunia.